Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Oke, let's go. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan mereview film Recon One yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang pasukan marinir yang ingin memusnahkan ribuan zombie karena salah satu dari mereka telah menularkan virus zombie itu ke istrinya Kapten Branston, yang membuat istrinya terpaksa dibunuh dengan janin bayi yang sedang dalam kandungan. Nah, jadi Mimin harap untuk kalian simak sampai habis film ini, karena di film ini banyak sekali pesan moral baik yang dapat kita ambil. Oke, jangan basa-basi lagi, langsung saja kita gas ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan pandangan kota, dan di situ juga ditegaskan bahwa ada seseorang narapidana yang berhasil kabur dari penjara. Ia bernama James Rowan. Dan di situ juga ditegaskan agar orang-orang tidak mendekatinya karena James Rowan mempunyai senjata dan diyakini sangat berbahaya. Dan di scene berikutnya kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang mati di rumah sakit secara tragis saat dokter di sana hendak menolongnya. Dan tak lama kemudian ada sebuah ambulan yang datang dengan buru-buru saat sopir di sana membuka pintu belakang. Ternyata ada seseorang wanita yang menjadi zombie di sana. Lalu Jenderal Mayor Carles Smith mengatakan sambil memperlihatkan rekaman tentang evolusi wabah virus zombie. Carles mengatakan dulu terjadinya perperangan dengan perbatasan dan agama, dan sekarang tentang bertahan hidup karena punahnya manusia disebabkan oleh virus zombie. Dan ia juga mengatakan sekarang mereka harus melawan perperangan terbaru antar zombie. Dan film pun dimulai. Di scene berikutnya datanglah seorang sersan Carles Smith. Ia memberitahukan kepada anak-anak buahnya bahwa 3 minggu yang lalu telah terjadi kerusuhan di penjara Wentworth yang ada di London. Dan saat kerusuhan itu terjadi, James Rowan berhasil kabur dari tahanan itu. Dan James sudah diyakini bahwa ialah yang sudah membawa virus pertama di Inggris. Dan James juga membantu Irfan, salah satu kelompok bersenjata, untuk kabur. Namun Sersan meyakini bahwa Irfan sekarang dalam karantina. Sersan juga menegaskan bahwa James menyandra seorang wanita yang bernama Jennifer Stanton. Dan ia juga pembawa virus yang kedua. Virus itu tertular saat Jennifer menggigit James. Dan ternyata Jennifer Stanton adalah istrinya kapten mereka, Branston. Di situ James juga menembaki Jennifer. Yang ternyata wanita yang tak berhasil diselamatkan oleh dokter di awal film tadi itulah Jennifer. Di situ Sersan memberitahukan tentang Dr. Julian, seorang ilmuwan yang mampu memanipulasi genetik, dan Sersan mengatakan dialah satu-satunya harapan untuk bisa menemukan vaksin virus tersebut. Waktu mereka hanya mempunyai 72 jam untuk memusnahkan zombie-zombie itu, dan mereka pun beraksi. Setelah tiba di sana, mereka melihat di kota sana sudah kesepian. Mereka juga melihat orang-orang yang sudah tewas berhamburan di jalan. Lalu mereka melihat anak-anak kecil mulai terinfeksi virus zombie. Tak lama kemudian, muncullah zombie lainnya. Mereka pun menyikat semua zombie-zombie itu. Lalu mereka melihat zombie yang semakin banyak yang hendak menyerang mereka. Dan Branston, pemimpin mereka di sana, menyuruh mereka untuk mundur. Di scene berikutnya, Branston bersama timnya mulai menaiki tank. Di sana ia mendapatkan informasi bahwa seorang wanita bernama Miranda salah satu korban yang selamat di zona karantina. Di situ Miranda mengatakan ia sedang menunggu di dalam gereja. Ia berharap ada orang nantinya bisa menolongnya. Lalu mereka mengatakan untuk sekarang tidak ada lagi orang yang terdeteksi bahwa manusia masih hidup. Tak lama kemudian mereka mendengar suara anak kecil yang meminta tolong. Mereka pun tak menghiraukannya karena mereka berpikir mungkin saja itu suaranya zombie. Dan mereka pun tiba di lokasi berikutnya. Lalu mereka pun menuju ke salah satu lantai atas gedung. Ketika tiba di sana, mereka pun tak segan-segan untuk membantai zombie di sana. Namun Frank dan Kira malah melihat zombie yang sedang menonton bokep di salah satu ruangan.
Dan saat zombie itu ketahuan, spontan Frank langsung menembakinya. Setelah membantai para zombie yang sudah cukup lama, saat berjalan, Rodrigo tak sengaja menginjak ranjau di depannya, yang membuat di situ terjadi sedikit ledakan. Setelah ledakan itu terjadi, Jacob malah dikepung oleh zombie-zombie. Bereston yang hendak menembaki zombie itu sepertinya tidak bisa. Tak lama kemudian, ternyata Jacob masih bisa bertahan dan berhasil membantai beberapa zombie. Lalu Jacob menyuruh mereka semua untuk pergi karena ia sudah digigit oleh zombie. Tapi mereka tetap membawa Jacob ke tempat aman dan mengobatinya. Lalu Bereston menyuruh mereka untuk mencari sedikit penawar virus di sekelilingnya. Namun mereka tak menemukannya. Lalu Frank yang melihat Jacob akan menjadi zombie dalam waktu segera, ia pun menodongkan pistolnya kepada Jacob. Spontan, Kira dan Rodrigo juga menodongkan senjatanya kepada Frank. Ketika perdebatan itu terjadi, Bereston menyuruh mereka untuk tenang. Jacob meminta maaf apa yang telah terjadi padanya, dan ia pun menembaki dirinya sendiri. Di sisi lain, kakak beradik yang masih selamat dari wabah zombie, mereka terus berjalan untuk mencari pertolongan. Di scene berikutnya, kita diperlihatkan dengan geng preman. Mereka mengatakan siapa saja yang masuk di wilayah mereka, mereka tak segan-segan membunuhnya. Lalu salah satu anak buahnya mereka mengatakan kalau ada tentara yang masuk di wilayahnya, dan tentara itu juga menembaki salah satu preman kemarin saat mereka ketahuan sedang mencuri TV di rumah orang. Bos preman yang mendengar itu, ia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari tentara itu. Keesokan harinya, setelah mereka menguburkan mayat Jacob, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari Dr. Julian. Karena mereka berharap mungkin saja Dr. Julian bisa menemukan vaksin wabah zombie tersebut. Saat di perjalanan, mereka mencium bau bangkai. Setelah mereka mencari-cari bau tersebut, ternyata terdapat banyak mayat yang dibuang di sana. Tak lama kemudian, Simon melihat tank dan pasukan lainnya yang hendak menuju ke tempat mereka. Lalu Bereston pun mengatakan untuk tidak menyerang mereka karena kapasitas peluru yang mulai menipis. Akhirnya mereka pun bersembunyi di antara banyaknya mayat-mayat di situ. Setelah sampai, ternyata mereka adalah para tentara-tentara zombie. Di situ salah satu anggota mereka ketahuan yang membuat ia dibawa ke base camp tentara zombie. Di situ ternyata banyak orang-orang yang disekap di sana, dan di situ Barry melihat Dr. Julian ada di antaranya. Lalu ia pun berkomunikasi dengan Bereston dengan memberitahu bahwa target yang sedang dicari ada di sini. Lalu Bereston bersama rekannya pun menuju ke base camp zombie. Bereston pun memanggil Dr. Julian. Bereston pun mengatakan ia akan mengevakuasinya. Namun awalnya Dr. Julian tidak mau ikut, dan sedikit pemaksaan mereka pun membawanya. Dan ternyata kakak beradik tadi juga disekap di situ. Saat Bereston berangkat, ia pun bertanya bagaimana dengan kami. Akhirnya Bereston pun membawa mereka semua. Namun saat mereka pergi, para tentara zombie sudah berada di atas bukit, yang membuat di situ terjadilah saling menembak. Di sisi lain, saat Simon ingin membantu Dr. Julian dan ingin membawanya ke tempat aman, ia malah digigit oleh zombie di belakangnya. Di sisi lain, kakak yang sedang digigit oleh zombie spontan Kira menembaki zombie itu dan membunuh kakak dengan batu besar. Lalu si adik pun dibawa bersama Kira. Sedangkan Simon menyuruh Bereston untuk pergi karena ia berpikir ia tak akan selamat. Dan Simon mengatakan biarkan ia untuk membunuh beberapa zombie yang masih hidup. Dan pada akhirnya ia pun mati di tangan zombie. Dan di sini mereka terpencar, di mana Frank berpikir Bereston dan Kira sudah mati digigit zombie. Di sisi lain, Sersan yang sedang menatap anaknya, ia mengatakan untuk bertahan sedikit lagi karena Dr. Julian sudah ditemukan. Saat di perjalanan, Frank dan rekannya melihat ada sepasang kekasih yang meminta pertolongan pada mereka karena pasangan ini sedang mengalami mobilnya yang sedang mogok. Frank yang tak mau direpotkan, ia malah menembaki pasangan itu. Rodrigo yang melihatnya, ia pun mengatakan apa yang kau lakukan. Lalu Perez memarahi Frank. Ia mengatakan tak seharusnya melakukan itu kepada orang-orang sipil. Frank yang sedikit egois, ia pun spontan memukul Perez. Perez pun bangun dan terjadilah adu jotos di antara mereka. Dan rekannya di samping memilih untuk diam. Dan saat Perez mencekik Frank, tiba-tiba saja Perez ditembaki oleh pasukan preman yang ada di atas gedung. Perez yang masih sedikit bisa bertahan, ia pun terus ditembak oleh preman itu, yang akhirnya ia mati di pangkuan Frank. Frank yang melihatnya, ia pun langsung membalas para perampok itu. Dan Frank pun pergi sambil menggendong Perez.
Lalu mereka pun tiba di salah satu ruangnya Dr. Julian. Ternyata mayat-mayat yang ada di sana adalah bahan uji coba dari Dr. Julian. Di situ Frank mengatakan rekan-rekannya yang sudah mati semuanya perbuatan Dr. Julian. Di situ mereka berniat untuk membalasnya. Saat Frank dan Rodrigo hendak membunuhnya, tiba-tiba saja Preston datang. Preston mengatakan, apa yang kalian lakukan? Di situ mereka kaget, ternyata kapten mereka masih hidup. Lalu Preston mengetahui sifatnya Frank yang asli, dan ia pun memukulinya habis-habisan. Untungnya Rodrigo menghentikan mereka berdua. Lalu Preston menyuruh Kira dan Rodrigo untuk menyekat Frank. Di scene berikutnya, Dr. Julian menjelaskan semuanya apa yang telah terjadi padanya. Dr. Julian mengatakan kalau dulu ia berhasil memanipulasi genetik kepada orang-orang. Namun selama dananya menipis, ia ditawarkan oleh pihak militer untuk membuat obat baru supaya para tentara-tentara lebih kuat dan menyerupai layaknya zombie. Di sisi lain, Kira baru selesai mandi. Tak lama kemudian Rodrigo datang. Spontan, Kira menodongkan pistolnya agar ia tidak mendekat. Lalu Kira pun memberitahukan bahwa dirinya telah terinfeksi virus zombie. Kira pun memberikan pistolnya untuk segera menembakinya. Namun, Rodrigo tak bisa melakukan itu karena ia suka kepada Kira. Lalu Rodrigo pun menghampiri Kira dan menciumnya. Disitulah Rodrigo sudah terinfeksi virus zombie. Lalu Preston menyuruh Dr. Julian untuk menceritakan tentang pasien nol yang bernama James Rowan. Dr. Julian mengatakan dia salah satu orang kuat. Singkat cerita, pada waktu itu James Rowan kabur dan ia menularkan virusnya kepada istrinya Preston. Lantas, Preston yang mendengar itu ia langsung mengatakan jutaan orang mati menjadi zombie karena hasil ciptaan Dr. Julian. Dan ia juga membentak Dr. Julian karena ulahnya, istrinya dan anaknya dalam kandungan mati menjadi zombie. Lalu Preston menghampiri Frank dan memberinya sebuah pistol. Preston pun mengatakan kita ke sini untuk menyelesaikan misi. Mari sama-sama kita menyelesaikan misi ini. Di scene berikutnya, Rodrigo dan Kira berusaha kabur untuk membawa Dr. Julian. Saat Preston tiba, ia menanyakan kepada Rodrigo apa yang kau lakukan. Dan Preston juga menanyakan kepada Dr. Julian apa yang terjadi pada mereka. Dr. Julian pun menjawab, Rodrigo dan Kira sudah terinfeksi virus zombie. Tak lama kemudian, spontan para geng preman itu menembaki mereka dari atas gedung. Dan singkat cerita mereka pun berhasil kabur. Akhirnya mereka pun tiba di suatu tempat. Mereka pun meninggalkan Kira dan Rodrigo di sana. Lalu Sersan pun tiba di sana untuk menjemput mereka. Di sisi lain, Dr. Julian memberikan bukunya kepada Preston sambil mengatakan, jika aku mati semua jawaban ada di buku ini. Lalu Sersan menghampiri mereka. Tapi Frank di sini malah berkhianat. Ia membuang senjatanya Preston sambil mengatakan ia cuma melaksanakan tugas. Tak lama kemudian Sersan menembaki Dr. Julian. Sersan mengatakan anaknya mati yang sekarang menjadi zombie karena ulahnya Dr. Julian. Dan ternyata Sersan menipu Preston dengan mengatakan awalnya bahwasanya vaksin virus itu ada di Dr. Julian. Setelah ketemu, ternyata Sersan hanya untuk membalas kematian anaknya di tangannya sendiri. Dan di situ Perry juga mengkhianat Preston dengan memberi sebuah surat informasi kepada Sersan. Ia mengatakan terpaksa yang dilakukannya karena orang tuanya sedang ditahan oleh Sersan. Saat Sersan pergi, Frank memanggil Sersan. Namun Sersan spontan mengatakan ia tak membutuhnya lagi. Frank yang marah langsung menembaki satu prajurit Sersan. Namun ia kembali ditembaki oleh Sersan. Sersan pun pergi. Sedangkan para zombie mulai menghampiri mereka. Saat mereka lari, si anak kecil itu sempat digigit oleh zombie saat hendak mengambil bonekanya yang terjatuh. Singkat cerita, Frank menyuruh mereka pergi karena ia sudah tak sanggup lagi. Di situ Frank diserang oleh zombie-zombie ganas dan memakannya. Di sisi lain, Preston marah kepada Perry karena ia telah dikhianati. Lalu Preston pun pergi meninggalkan Perry. Tak lama kemudian Preston melihat tangan si anak kecil yang sudah digigit zombie. Ia pun membawa anak itu ke tempat yang aman. Setelah sampai di suatu ruangan, anak kecil itu pun mulai berubah zombie dan menyerang Preston. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Saat terbangun, Preston pun hendak menembaki anak kecil itu karena ia berpikir nantinya mimpi itu akan jadi kenyataan. Namun, ia tak jadi dan memilih untuk pergi diam-diam. Saat hendak pergi, ia pun melihat zombie-zombie itu hendak menyerang anak itu. Preston yang melihatnya, ia pun turun dan langsung menyikat zombie-zombie itu. Lalu geng preman itu pun menghampiri mereka. Mereka pun ditangkap dan menyekap di sebuah ruangan. Lalu Preston disuruh untuk menembaki anak itu atau tembak diri sendiri. Namun saat Preston hendak menembaki dirinya,
Ia pun di stop karena mungkin saja permainan geng preman itu selesai. Lalu geng preman itu menyuruh anak itu untuk menembaki si Preston. Namun si preman itu melihat kalungnya anak itu. Ternyata dia anaknya Jimmy, rekannya bos preman itu. Di sisi lain, Sersan dipecat oleh atasannya karena mereka tahu ternyata ia menyuruh prajuritnya bukan untuk memusnahkan zombie. Ia pun marah, lalu ia masuk ke kamar anaknya dan menembaki anaknya. Scene berpindah, preman itu meminta maaf kepada mereka dan menyambut mereka dengan kehangatan. Namun Preston ingin pergi dari wilayah ini. Lalu preman itu pun memperlihatkan Ruth sambil mengatakan ada satu kelompok bersenjata di wilayah sana. Jadi kau harus berhati-hati. Dan preman itu pun memberikan senjatanya kepada Preston. We're trapped inside miles out of the eastern border. Lalu mereka pun bermain dengan candaria. Preston menganggap anak kecil itu layaknya seperti istrinya. Lalu Preston melihat tangan anak kecil itu bahwa ternyata ia juga pernah digigit sebelumnya, namun tak terjadi apa-apa. Dan saat Preston membaca buku yang diberi Dr. Julian, ternyata anak itu kebal terhadap virus zombie seperti ayahnya. Dan ternyata anak kecil itu adalah senjatanya wabah virus zombie. Makanya Dr. Julian sebelumnya mengatakan kepada Preston untuk menyelamatkan anak itu. Dan akhirnya mereka pun tiba di tempat sekelompok bersenjata. Saat hendak masuk ke sana, ternyata mereka tengah berada dalam kawasan ranjau. Sedangkan para zombie-zombie mulai menghampiri mereka. Saat zombie itu hendak menggigit Preston, beruntungnya zombie itu ditembaki Perry. Yang ternyata Perry itu dibawa bersama mereka saat Perry tersesat. Lalu Preston mengatakan kepada ketua kelompok itu, ia bernama Russell. Preston pun mengajak pergi Russell dari sini, karena kurang dari 3 jam tempat itu akan dihancurkan oleh militer. Dan mereka pun mulai pergi, dengan bantuan pasukan Russell ratusan orang. Saat konflik terjadi antar zombie, hebatnya lagi mereka kedatangan geng preman untuk ikut membantu Preston. Dan saat itu juga, Preston sempat digigit oleh zombie. Russell pun menyuruh Preston untuk membawa anak itu ke tempat aman. Sedangkan dua geng tersebut memusnahkan zombie-zombie itu. Usai sampai di sebuah ruangan, dengan berurai air mata, Preston memberikan buku itu kepada anak kecil. Dan tak lama kemudian, Preston pun berubah menjadi zombie dan hendak membunuh anak itu. Namun, saat ia ingat masa lalu bersamanya, ia pun tak jadi. Dan disitulah zombie Preston menjadi baik sambil memimpin dua pasukan. Akhirnya mereka pun pergi ke perbatasan militer. Di situ Russell meminta bantuan dari militer dan mereka mengatakan kami bukan zombie. Di sisi lain, Sersan datang yang sebelumnya sudah menyuntikkan cairan yang bisa membuatnya kuat layaknya zombie. Di situ Sersan juga mengatakan mereka itu bohong dan mereka itu semuanya zombie. There never was, as you tell me was way. Dan di situ Sersan berhasil menumbangkan Preston. Namun ia yang mulai sangat marah kepada Sersan karena ia telah dibohongi. Ia pun bangkit dan berhasil mematahkan leher Sersan. Setelah itu, Preston ingin untuk mati karena ia berpikir sudah menjadi zombie. Dengan cara menggigit orang di sampingnya, spontan Mariner itu pun menembak Preston. Saat Mariner hendak menembak Preston sampai mati, Perry pun mengatakan, biarkan aku saja yang melakukannya. Saat Perry melakukannya, ia teringat akan masa-masa yang dulu bersama Kapten Preston. Dengan berurai air mata, ia pun mengatakan, misi kita sudah berhasil, Kapten. Dan situ Perry langsung menembakinya. Dan film pun tamat.